Mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbal Hikmah karya dari As-Syeikh Al-Imam Jalaluddin Asyuti halaman 169 ya. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Li usrin nifas, tata cara untuk wanita yang susah melahirkan. Taktubu laha bi hajari zinat, Anda tulis di batu bara ya. Watasuddu tahta qadama al-aisar, kemudian Anda talikan di bawah telapak kakinya yang sebelah kiri batu baranya tersebut. Wataktubu fi masdiha, kemudian juga Anda tulis di sisirnya perempuan yang hamil tersebut edon ya, begitu juga watas aluhu, kemudian Anda letakkan sisir tersebut tahta qadamiha al-eman, di bawah telapak kakinya yang sebelah kanan. Wahada ma taktub fi hajari zinatan, ini adalah apa yang Anda tulis di batu bara. Wawa khotamu batodin yahajin wahin, yang dikendaki adalah khotam batodin yahajin wahin. Jadi yang ditulis ini adalah batodin yahajin wahin. Terus inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu Anda tulis di batu bara ya, di batu bara untuk diletakkan di telapak kaki istri atau wanita hamil, di telapak kakinya yang sebelah kiri. Adapun yang untuk ditaruh di telapak kakinya yang sebelah kanan itu adalah berupa sisir yang ditulisi menggunakan khotam angka ya. Wahada khotamul akhor taktubu ala musti, dan ini adalah khotam lain yang Anda tulis di sisirnya perempuan itu tulisannya adalah batodin yahajin wahin menggunakan angka ya, karena batodin yahajin wahin sebenarnya itu adalah baknya itu 2 ya, baknya 2, toknya ini 9, dalnya 4, yaknya 7, haknya 5, jimnya 3, wawu 6, alifnya 1, haknya 8, mengikuti kaidah abajadun hawayun ya. Abajadun hawayun hatoyun kalimanun sa'afasun korosatun sahodun dodogun. Kalau untuk hitungan jumal itu abajadunya jadi baknya jadi 2, toknya 9, dalnya 4, yaknya 7, haknya 5, jimnya 3, wawunya 6, alifnya 1, haknya 8. Ini yang ditulis di sisir untuk ditaruh di telapak kakinya yang sebelah kanan. Adapun untuk batodin yahajin wahin yang ditulis di batu bara, ini diikatkan di telapak kakinya yang sebelah kiri sambil ditulis inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya, inna ma'al usri yusra. Jadi semuanya ditulis mengikuti kaidah ini. Sebenarnya untuk menulis menggunakan batu bara ya agak kesulitan mengaplikasikannya, tapi saya upload. Itu tujuannya adalah kita mengrot itu menolak paham wahabisme yang menolak Rajah Azimat sebagai media. Sedangkan kita tahu Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, beliau ini adalah ahli tafsir, ahli hadis, itu tidak alergi yang namanya Rajah atau Azimat. Kita banyak jumpai Rajah Azimat yang ada di dalam kitab Ar-Rahmah. Nah, ini adalah Rajah atau Azimat ya, untuk membantu supaya wanita yang kesusahan dalam melahirkan itu cepat proses kelahirannya. Dan ini adalah
semata-mata sebagai wasilah atau sarana. Sesungguhnya apapun itu yang disandarkan, ya hakikatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebatas usaha ikhtiar kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan hajat dan keinginan kita dengan asror, atau di situ rahasia-rahasia Allah menaruh angka, menaruh huruf yang di situ pastinya ada faedah yang hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang khasiat dan kandungan huruf tersebut dan manfaat dan faedahnya apa saja. Itu pastinya adalah orang-orang tertentu yang berkecimpung di dalam dunia ilmu hikmah. Kalau di dalam dunia ilmu hadis, Syekh Al-Imam Jalaluddin Asyuti yang enggak membuat raja semacam ini. Kalau di dalam ilmu tafsir, beliau juga enggak pernah ada di dalam tafsir Jalalain kita jumpai raja-raja semacam ini, ya. Tapi beliau faktanya di dalam kitab ilmu hikmah ini ya merujuk di dalam kitab Wifik Musalas Al-Ghazali. Wifik Musalas Al-Ghazali ini sudah masyhur. Bahkan Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni juga menyebut itu adalah Wifik Musalas Al-Ghazali. Syekh Abu Hayyah Al-Maryuki juga menyebut bahwa Batodin Yahjin Wahin ini adalah wifik yang dinisbatkan kepada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali sebelum berkecimpung di dunia sufi, beliau itu sempat mengkaryakan wifik, walaupun istilahnya beliau tidak mengkaryakan sebuah kitab, tapi yang namanya awfaq, wifik-wifik itu dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin murid beliau yang menuliskannya, ya, dan dinisbatkan kepada Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Jadi kita sebagai umat Islam yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah, ya, yang berakidah Asy'ariyah, bermadhab fikih Syafi'iyah, kemudian kita di situ bertasawuf ala Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, tidak alergi yang namanya wifik atau rajah atau azimat, sebagaimana kita jumpai di dalam kitab Ar-Rahmah ini banyak sekali mengulas tentang rajah azimat, ya. Jadi kalau ada orang membantu sesama menggunakan rajah azimat, ya biasa saja, karena keimanan orang itu sebenarnya sudah tahu mana batas-batasannya musyrik dan enggak. Musyrik itu kalau berdoa minta selain Allah itu musyrik. Tapi kalau di situ menggunakan media azimat, rajah dan seterusnya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bukan musyrik, karena pada hakikatnya raja azimat ini sebatas media, teman perantara. Yang mengabulkan tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.